Hai Kak Dini, makasih udah ngajakin collab di videonya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kak Dini Rat. Yang terhormat Bapak Mas Hari Ali Misri sebagai senior radiografer kita atau Bapak kita. Yang terhormat Komang, radiografer vlog dari Manado. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mas Ari Ali Misri sebagai Ketua Pari Pemda DKI Jakarta yang telah bersedia mengisi vlog kita pada hari ini. Begitu juga ucapan terima kasih saya berikan kepada adik kita Komang sebagai vlogger dari Manado yang telah bersedia untuk mengisi juga vlog kita pada hari ini. Semoga vlog kita pada hari ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Radiografer Vlog yaitu Komang dan channel Pak Mas Hari Ali Misri. Subscribe ya, bunyikan loncengnya. Terima kasih. Hai kamu. Jangan lupa subscribe sekarang, karena kalau nggak subscribe, Kak Dini ambil semua makanan kamu. Karena subscribe dari kamu, energi Kak Dini buat bikin video lagi. Pertanyaan pertama dari Saveni Tokopedia. Kalau D3 Tro mau ke S1 jurusannya apa aja? Sama kampus negeri program ekstensi apa aja? Kepada Bapak Mas Ari Ali Misri kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, teruntuk adik-adik yang memiliki keminatan untuk melanjutkan studi di program Diploma 3 Radiologi. Kelak kalau Anda sudah menyelesaikan studi di program Diploma 3, apakah masih memungkinkan untuk bisa melanjutkan studi ke S1? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jadi setelah kita menyelesaikan program Diploma 3 itu, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kita akan melanjutkan studi yang masih relevan atau istilahnya adalah jalur vertikal. Jurusannya masih nyambung dengan jurusan radiologi. Dalam hal ini untuk di Indonesia baru ada program Diploma 4 Radiologi. Nah, di program Diploma 4 ini ada beberapa peminatan, misalnya peminatan CT scan, MRI, ultrasonografi, radioterapi, dan manajemen. Bagaimana dengan S1-nya? Untuk jurusan S1 yang relevan, yang vertikal, yang masih sejalur, saat ini ada di luar negeri. Ya. Tapi kalau di Indonesia masih jalur vokasi, yaitu program Diploma 4. Bagaimana dengan jalur yang tidak vertikal, yakni yang horizontal? Itu banyak pilihan. Anda bisa memilih di berbagai universitas yang ada di Indonesia. Sahabat-sahabat saya, ada yang mengambil Fakultas Kesehatan Masyarakat, ada yang mengambil program Fakultas Teknik, ada yang mengambil program Sospol, Sosial Politik. Itu memungkinkan. Bahkan ada yang mengambil program MIPA, ya, fisika, dalam hal ini fisika medik. Itu tidak vertikal tapi berdekatan, gitu. Di mana saja, baik itu kampus perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Termasuk juga Fakultas Ekonomi. Beberapa sahabat-sahabat saya ada yang kemudian mengambil gelar sarjana ekonomi. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Pertanyaan kedua dari Nurul Mutiarani. Kak, mau nanya, sekolahnya kalau langsung Diploma 4 bisa. Terus kira-kira PTN apa aja yang ada di Sumatera buat D4, Kak? Terima kasih. Kepada Bapak Mas Ari Ali Misri, kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, saat ini di Indonesia untuk program Diploma Radiologi ada
dua jalur ya. Ada dua program Diploma 3 dan program Diploma 4. Pertanyaannya kemudian, apakah saya setelah lulus SMA bisa langsung mengambil program Diploma 4? Bisa. Itu istilahnya dari 0 tahun. Jadi begitu lulus SMA, dia langsung mengambil program Diploma 4. Di mana kampusnya saat ini yang sudah siap dan sudah berjalan ada di Poltekkes Jakarta, juga Poltekkes Semarang. Nah, perbedaannya di Jakarta ada peminatan radioterapi dan ultrasonografi selain program CT scan dan MRI. Sedang kalau di Poltekkes Semarang ada jurusan peminatan MRI, CT scan dan manajemen. Dari Titin Soliha, bahaya nggak sih pada anak-anak efek biologi radiasi sinar X, stokastik atau non-stokastik? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apakah radiasi itu berbahaya bagi anak-anak? Yang namanya radiasi tetap berbahaya, bukan hanya kepada anak-anak, demikian juga kepada orang tua. Nah, dalam kaidah kita menggunakan sinar X yang mengandung bahaya radiasi, maka kita punya prinsip-prinsip ya yang menjadi kaidah dalam penggunaan pemanfaatan radiasi. Jadi pertimbangannya adalah antara nilai kemanfaatan dibanding kemudaratannya. Bahwa radiasi itu berbahaya, tapi dibandingkan dengan pemanfaatannya, nanti lebih banyak mana, disitulah kita kemudian menegaskan bahwa ini bisa digunakan. Dalam hal ini ada azas, namanya azas justifikasi. Sehingga ada alasan argumentatif yang mendasar, yang prinsip, yang mengharuskan bahwa si anak ini dilakukan tindakan ronsen, maka itu jauh lebih baik karena akan memberikan manfaat, akan bisa mendeteksi, mendiagnosa ada sakit apa, sehingga memudahkan para klinisi, para dokter dalam memberikan terapi atau penyembuhan obatnya. Kalau mau medical check up dari Demianta sebulan sekali selama 3 bulan, bahaya nggak Mbak? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, untuk pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan hitam dan putih, berbahaya atau tidak, boleh atau tidak, tapi harus dilihat latar belakangnya. Yang dimaksud dengan medical check up di sini, medical check up yang seperti apa jenis dan modelnya. Kalau misalnya medical check up dalam arti akan memonitor tentang perkembangan dari sakit si pasien, itu sangat memungkinkan. Karena untuk mengetahui perkembangannya. Tetapi kalau medical check up dalam arti untuk tes kesehatan, kecenderungannya sih itu tidak dilakukan. Karena untuk tes kesehatan pada prinsipnya pada kurun 1-2 bulan itu masih relevan, masih bisa dipakai. Dengan demikian maka perlu dilihat lagi tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan tiap bulan selama 3 bulan berturut-turut itu. Sekali lagi, bahwa yang namanya radiasi tetap berbahaya, tapi ada pertimbangan, yakni pertimbangan justifikasi. Selain itu, kami juga punya kaidah atau prinsip dari penggunaan radiasi yang namanya optimasi. Artinya apa? Dalam penggunaan radiasi ini, dosis yang kita berikan adalah seoptimal mungkin. Memberikan radiasi yang sedikit-sedikitnya, tapi bisa untuk menegakkan diagnosa. Dengan demikian, sekali lagi, kami tidak bisa menyimpulkan boleh atau tidaknya, harus dilihat dulu alasannya atau latar belakang kenapa dilakukan
pemeriksaan radiologi secara berturut-turut dalam 3 bulan pada setiap bulannya. Dari Tira Dinda, Kak, kalau kita melamar CPNS di daerah perlu TOEFL juga nggak sih? Makasih sebelumnya, Kak. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sejauh dari pengalaman selama ini, untuk CPNS nasional, dalam hal ini adalah Kementerian Pusat, maka TOEFL tidak diperlukan, hanya kemampuan basic bahasa Inggris. Tetapi untuk CPNS pada level pemerintah daerah, khususnya Provinsi DKI Jakarta, menurut pengalaman dari adik-adik saya, memang itu diperlukan karena memang ada tesnya. Gimana nih menurut Komang? Untuk pertanyaan ini mungkin saya nggak bisa jawab karena saya belum pernah mengikuti tes CPNS di daerah dan saya pun belum jadi PNS. Masih kontrak. Dari Reski Kofifah Nur, kalau lulusan radiologi wanita apakah bisa juga mendaftar sebagai abdi negara? Mungkin maksudnya itu menjadi anggota dari TNI atau Polri gitu ya, atau TNI AU, TNI AD gitu kan, pertanyaannya yang saya tangkap di kolom dashboard saya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, untuk menjadi abdi negara, aparatur sipil negara, ASN, atau dulu istilahnya adalah PNS, kedudukan antara laki-laki dan perempuan sama. Sehingga siapapun dia, baik itu laki-laki maupun perempuan, selama yang bersangkutan telah mengikuti prosedur, mengikuti proses seleksi dan dinyatakan lulus, maka dia berhak menyandang sebagai PNS. Sehingga dengan demikian, Anda jangan berkecil hati karena sesungguhnya kedudukan laki-laki dan perempuan punya hak yang sama. Dari Ahmad Diva Abidul Fatah, Kak, maaf mau tanya, kalau lulusan D3 radiologi untuk melanjutkan menjadi dokter nuklir apakah bisa? Kalau bisa, lalu bagaimana alurnya? Ini mungkin maksudnya itu kedokteran nuklir ya. Nah, jadi lulusan D3 radiologi itu setahu saya tidak bisa melanjutkan ke kedokteran nuklir. Jadi untuk kalau misalkan Ahmad mau kuliah di kedokteran nuklir itu harus 0 tahun dari jurusan kedokteran nuklir ini. Gimana nih menurut Bapak Mas Hari Ali Misri? Sahabat radiografer, apakah lulusan D3 radiologi memungkinkan untuk bisa menjadi dokter di kedokteran nuklir? Bisa, tetapi tidak bisa menggunakan ijazah D3. Apa artinya? Artinya setelah dia selesai pendidikan D3 radiologi, kemudian dia berminat untuk mengambil program supaya menjadi dokter yang spesialisnya tentang kedokteran nuklir, dia harus merintis dari awal dengan mendaftar di program S1 kedokteran umum dulu. Setelah dia menyelesaikan studi di kedokteran umum, baru dia melanjutkan ke program spesialis kedokteran nuklir. Maka dia akan menjadi dokter di kedokteran nuklir. Apakah setelah lulus D3 radiologi bisa bekerja di kedokteran nuklir? Nah, kalau ini lain lagi. Dengan kapasitasnya sebagai lulusan D3 radiologi yang profesinya disebut radiografer, bisa saja sebagai radiografer kita menggunakan atau mengerjakan aktivitas di kedokteran nuklir, melakukan pemeriksaan di sarana pelayanan radiologi kedokteran nuklir. Tetapi bukan sebagai dokter, tetapi sebagai radiografer. Kenapa? Karena kita lulusan D3, lulusan vokasi yang kemudian lebih cenderung kalau di luar negeri misalnya disebut dengan radiologist technologist, jadi seorang technical di bidang radiologi. Terus pertanyaan dari Cantika R9. D3 radiologi udah bisa kerja, Kak.
kita harus ngambil D3, D4, dan S2 dulu baru bisa kerja. Gimana maksudnya? Kepada Adek Komang, silakan dijawab pertanyaannya. Terima kasih. Untuk lulusan D3 radiologi itu udah bisa langsung kerja di rumah sakit, ataupun kalau misalkan Cantika AR mau kerja di luar rumah sakit juga udah bisa kok. D3 radiologi itu di rumah sakit masih banyak dibutuhkan untuk saat ini. Tapi nanti kalau misalkan regulasinya udah kuat, mungkin D3 radiologi itu udah nggak bisa untuk mengoperasikan alat seperti CT scan dan MRI. Ya jalan satu-satunya untuk melanjutkan ke D4 gitu. Tapi kalau misalkan untuk S2-nya, kalau misalkan untuk di pelayanan di rumah sakit kayaknya kurang worth it deh. Menurutku ya, kalau menurutku untuk di pelayanan sekolah ke S2 itu kurang worth it karena di pelayanan itu kurang dipakai ilmu S2-nya gitu. Tapi kalau misalkan untuk pengajar atau mengajar di kampus jadi dosen itu sangat worth it sekali untuk melanjutkan ke S2 gitu. Dari Lukas Kerno, Kak, apakah masuk jurusan ini harus bisa bahasa Inggris? Untuk masuk jurusan ini nggak harus tahu bahasa Inggris, tapi alangkah bagusnya kalau misalkan kamu tahu bahasa Inggris, karena nanti di rumah sakit kalau misalkan ada pasien bule atau dari luar negeri pasiennya, ya sedikit tidaknya bahasa Inggris itu sebagai bahasa internasional gitu loh. Jadi biar nggak ya kebingungan gitu. Yang penting tahu yes no cukup. Dari Yono Setiabudi, maaf mau nanya, seorang radiografer apa tidak berbahaya dengan radiasinya? Terima kasih. Kepada Adek Komang, silakan dijawab pertanyaannya. Dipertimbangkan untuk bahaya radiasinya. Nah, misalkan setiap ruangan radiologi itu udah dilapisi timbal atau PB, sehingga radiasinya itu tidak bisa menembus ke ruangan operator radiografer. Begitu kurang lebihnya. Di setiap unit radiologi itu juga diawasi oleh badan yang namanya itu BAPETEN atau Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Nah, kalau misalkan unit radiologi itu tidak memenuhi syarat untuk pemanfaatan sinar X-nya itu tidak akan diberikan izin oleh BAPETEN. Nah, jadi intinya nggak bahaya kalau misalkan ruangannya itu memenuhi standar. Tapi banyak kok radiografer yang punya anak. Dari Yunita Dwi, Kak, kalau kurang pandai fisika sama matematika, apakah tetap bisa masuk ke radiologi, Kak? Terima kasih. Ini pertanyaannya hampir sama-sama sama si Lukas juga ya. Sebenarnya kalau misalkan pandai itu relatif banget ya. Kalau misalkan yang nggak pandai tapi memahami, ya tetap bisa mengikuti juga. Baiklah, sampai di sini dulu ya sesi Q&A kita. See ya, salam radiasi. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, dan share. Terima kasih.